Oke, kali ini kita akan menginstal Windows 10 64-bit UEFI di laptop Asus TUF Gaming F15. Langkah pertama tentunya kita harus punya installer Windowsnya. Di sini saya menggunakan flash disk. Saya sudah membuat bootable flash disk. Dan kita colok ke laptop, lalu kemudian kita hidupkan dan memulai penginstalan. Oke, kita hidupkan laptop, lalu kita masuk ke boot menu. Dan umumnya untuk laptop merek Asus, untuk mengakses boot menu itu berada di tombol escape. Maka saat kita menghidupkan laptop, kita menekan tombol escape berulang-ulang sampai muncul boot menunya. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan. Yang ini adalah UEFI Kingston. Itu adalah flash disk saya yang installernya Windows 10, dan di bawahnya adalah Windows Boot Manager, di mana berarti laptop ini adalah punya Windows 10 sebelumnya. Nah, karena kita mau menginstal, maka kita akan memilih bootnya ke flash disk Kingston. Oke, arahkan ke flash disk Kingston, lalu enter. Nah, ini adalah tampilan pertama setupnya. Dan di sini tidak ada hal yang perlu kita ganggu, tinggal langsung klik next. Kemudian di sini kita tidak menggunakan product key, jadi kita tinggal klik I don't have a product key. Lanjut ke tab berikutnya, kita memilih, kebetulan saya punya installer yang Windows All-in-One. Jadi semua Windows dari versi Windows 7, 8, dan 10 semua ada di sini, baik itu yang 86 atau 32 bit maupun yang 64 bit. Dan di sini kita akan menginstal yang versi Windows 10 64 bit, Windows 10 Pro. Nah, ini dia. Tinggal diklik, lalu tekan tombol next. Ini kita centang saja I accept untuk persetujuan lisensi termsnya, lalu klik next. Di pilihan yang ini kita bukan mau mengupgrade tetapi mau clean install, jadi maka kita tidak perlu mengklik di atas, tetapi kita pilih yang di bawah, custom install Windows only. Nah, di sini adalah tampilan yang menunjukkan kepada kita partisi-partisi yang ada di harddisk yang mau kita install. Dan di sini adalah harddisknya menggunakan SSD NVMe 500 GB, dan ternyata di sini sudah punya dua partisi local disk, yaitu local disk C dan local disk D. Ini dia local disk C, dan ini adalah local disk D sebagai tempat penyimpanan data, sementara local disk C adalah tempat penginstalan Windows. Dan yang lainnya ini merupakan file sistem pendukung sistem Windows-nya itu sendiri. Jadi ini memang wajib ada. Tetapi nanti yang akan terlihat di komputer, di Explorer, itu hanya adalah local disk C dan local disk D yang ini. Oke, dan kali ini kita hanya akan menginstal local disk C nya saja. Sebenarnya nanti konsepnya sama saja jika kita mau menginstal keseluruhan hard disk yang ini gitu. Nah, caranya kita harus menghapus semuanya dulu kecuali yang local disk D. Oke, kita hapus satu persatu. Klik lalu hapus. Berikutnya juga di delete. Lanjut terus di delete. Lalu masuk ke local disk C nya juga ikut kita delete. Nah, sampai di sini sudah tertinggal partisi local disk C nya yang sudah kita hapus. Dan kita akan membentuk partisinya terlebih dahulu. Untuk local disk D jangan diganggu karena ini adalah tempat data. Nah, seandainya kita mau menghapus semuanya, kita tinggal klik yang local disk C nya juga, local disk D nya, lalu klik delete, maka semua akan menjadi satu partisi nantinya. Lalu kita akan meng-create atau kemudian memecah-mecah, membagi-bagi dua partisi seperti yang ini, terserah. Nah, untuk kasus kali ini kita tidak perlu membagi-bagi partisinya karena sudah kian ada. Kita hanya perlu meng-create partisi di local disk C nya. Caranya tinggal klik, lalu klik new.
lalu klik OK, tunggu, maka dia akan menciptakan file sistem pendukung juga beserta local disk C. Nah, ini dia. Ini ketiga file ini adalah sistem pendukungnya, dan kita tidak bisa menginstal Windows-nya di ketiga partisi yang ini. Maka kita harus memilih local disk C-nya untuk tempat penginstalan. Klik local disk C-nya, lalu klik next, maka proses penginstalan akan dimulai. Oke, sampai di sini kita masuk ke tahap untuk mengatur settingan-settingan standar awal komputernya. Dan untuk bagian ini biasanya saya yeskan saja langsung untuk di United States. Begitu juga untuk layout keyboard, kita bisa menggunakan dari US. Untuk second keyboard kita skip. Nah, di sini dia biasanya meminta untuk dikonekkan internet, tetapi untuk kali ini saya tidak menggunakan metode seperti itu, maka saya cancel saja dengan mengklik I don't have internet. Begitu juga yang ini, kita cancel saja. Lalu kemudian kita tuliskan nama pengguna laptopnya. Biasanya saya menggunakan user saja. Untuk password kita kosongkan dengan klik next. Bagian yang ini saya cancel saja juga. Nah, di sini biasanya saya awaskan semuanya karena memang tidak berguna sekali juga. Lalu klik accept. Kita tunggu sebentar untuk finishingnya, lalu dia akan selesai masuk ke desktop. Oke, selesai sudah proses penginstalan dan sekarang kita sudah berada di desktop. Untuk kemudian dilanjutkan penginstalan driver juga software yang dibutuhkan nanti. Untuk bagian selanjutnya nanti kita akan lanjutkan di video berikut. Oke.